sudah di reaktor batch yang volumenya konstan. Nah, sekarang dengan volume yang tidak konstan. Tidak konstan itu berlaku bukan di apa fluida fluida cair ya. Itu fluida fluida apa namanya? Gas. Nanti kalau kalian baca soal itu harus jelas, harus teliti bentuk fase apa kayak gitu. Kalau fase gas misalnya reaksinya itu A menjadi B. Nah, ini karena satu dengan satu, ya akhirnya ini volumenya tidak berubah kan. Jadi ini volume konstan walaupun gas. Tapi kalau misalnya 2A menjadi B. Nah, ini udah beda. 2 mol menjadi 1 mol. Kayak gitu ya. Nah, kalau untuk reaksi yang volumenya berubah, itu volume itu akan sama dengan ini. Volume akan sama dengan V0 dikalikan 1 plus sigma epsilon A dikalikan dengan konversi. Nah, kalau kalau apa namanya? Sehingga nanti kalau kita akan menghitung konversi itu akan sama dengan demikian. V0 itu adalah volume awal sebelum reaksi. Nanti kita dapatkan persamaannya menjadi seperti ini. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau reaksinya itu misalnya A menjadi B, maka ini epsilonnya adalah sama dengan 0. Nah, kalau epsilon 0, maka volume akan sama dengan apa? Volume dikalikan 1 plus 0 kali XA. Nah, tentunya volume akan sama dengan volume pada saat setelah reaksi akan sama dengan volume pada saat awal sebelum terjadi reaksi. Itu seperti itu. Nah, gimana untuk menghitung epsilon? Misal kita punya reaksi A menjadi 4R, maka epsilonnya adalah hasil, ya, ini koefisien hasilnya yang apa namanya produk dikurangi dengan reaktan, koefisien reaktan dibagi dengan reaktan. Kayak gitu ya. Jadi ini akan sama dengan berapa? 4 min 1/1. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, Ini kalau reaksinya murni, jadi reaksinya seperti itu. Kalau ada 50% inet, 50% inet, 50% inet berarti apa namanya? Gimana menghitungnya kalau ada inet? Nah, gimana ya? Saya emang ini biar kalian paham. Saya tambahkan satu aja. Ah, taruh ini dihapus dulu. Oke. Misalnya reaksinya tadi 4 di menjadi gimana sih tadi? A menjadi A menjadi 4R. A menjadi 4R. A. Ini kalau reaksi yang tanpa inet. Tanpa inet, ini kan misalnya mula-mula ini 1 mol. Ya, 1 mol. Kemudian ini mula-mula 0. Kemudian ini bereaksi. Bereaksinya berapa? Misalnya 100%. Jadi 0. Ya, bereaksinya 1. Yang ini bereaksi menjadi 4. Ya kan? Sisa berapa ini? 0. Ini sisanya 4. Maka kalau ini yang tanpa inet, ini akan sama dengan gimana tadi persamaannya? Ya, masih ingat nggak? Produk, kurang satu. jumlah mol produk yang setelah bereaksi dikurangi mula-mula, reaktan yang mula-mula ini dibagi dengan jumlah yang pertama. Ini akan sama dengan berapa? 3 ya, ya kan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, gimana kalau ada uh, inet? Inet. Inetnya 1 mol. Kayak gitu ya. Sebentar, kita buat inet. Jadi di dalam sistem itu ada inet sebesar 1 mol. Misal. Jadi kita buatkan reaksinya kan sama tetap A menjadi 4R. Inet itu apa sih? Inet itu dia tidak bereaksi, tetapi dia ada di sana kayak gitu.
kayak figuran gitulah ya. Jadi dia tidak tidak apa namanya? Tidak bereaksi, tetapi dia akan mempengaruhi secara tidak langsung. Di mana mempengaruhinya? Di volume. Karena ini mula-mula nanti di sini kan ada inet. Nah, mula-mula inetnya satu, ininya satu, kayak gitu kan. Ini nol, kayak gitu. Kemudian yang bereaksi, reaksi, reaksinya inet tidak bereaksi. Si A bereaksi 100, misalnya ini reaksinya 100% ya konversinya. Nah, ini akan menjadi berapa? 4. Gitu ya. Nah, sisanya gimana? Inet tidak bereaksi kan? Jadi dia satu, ini dikurangin. Ya, dia dikurangin. Ini satu. Kemudian kalau ini dikurang, ini jadi ditambah bukan dikurang karena dia hasil. Jadi 4. Jadi epsilonnya akan sama dengan mula-mula berapa ini? Mula-mula kan ini sebelum reaksi berapa ini? 2, Bu. 2 ya, ya kan? Sisa reaksi, oh ya salah. Sisa reaksi itu 4 ditambah ini 0 ditambah 1. Ini sisanya 5 gitu kan? Nah, jadi sisa inet, ini kan inet ditambah dengan produk. Karena ini kita konversinya adalah 100%. Kalau konversinya nanti misalnya konversinya 50%, beda lagi gitu. Epsilonnya jadi berapa? Hal yang apa? Hasil akhir reaksi itu 5 dikurangi dengan 2 dibagi dengan mula-mula 2. Jadi berapa ini? 3,3 Jadi Dua. berapa? 1,5. Itu kan? Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nah, coba kalau sekarang pertanyaannya, jika reaksinya hmm, jika reaksinya A menjadi 4R, ada inetnya mula-mula 1 gitu. Inetnya 1 mol, mula-mula A-nya 1 mol. Jadi ini sama. Konversinya yang bereaksi itu hanya sebesar 80%. Kira-kira berapa epsilonnya? Coba dihitung. Ayo. Gimana caranya? Ada yang sudah ketemu? Sama kayak tadi. Kayak yang ini. Kalian buat mula-mula. Gimana? Mula-mula inet 1 mol. A-nya 1 mol. Tetapi yang bereaksi hanya 80%. Berapa epsilonnya? Coba. Sudah ada yang ketemu? Nah, jangan dihitung ini. 4,2 Ayo. bukan? Berapa? 4,2. 1,2. 4 Yang Ibu, lain? 4,2. 4,2 Ibu maksudnya. 4,2. Yang lain, ini tebakan pertama. Yang kedua, yang tebakan kedua. Ada nggak yang beda? Atau sama semuanya 4,2? Ah, ini nggak seru nih, nggak bisa Eh, suruh. satu Push up. 0,64 bukan, Bu. Berapa? 0,64. 0,64. 0,64 bukan, Bu. 0,6. Saya juga belum tahu. Kan ini soal juga saya otodidak. Berapa tadi? 0,6? Oke. Yang ketiga, ada berapa? Beda 0,64. lagi. 1,1 bukan Ibu? 1,1. Saya belum ngitung. Yang lain? Ayo, gimana? Ada ada yang sama di antara ketiga ini atau masih beda?
Gimana ngitungnya? 4R. Saya dapatnya 1,2. 1,2. Beda tipis. Nggak ada lagi. Oke, kita sama-sama hitung. Mula-mula ini inet berapa? 1. Ini inet si A 1. R nggak ada kan mula-mula, ya kan? Nah, yang bereaksi. Inet ini jumlahnya berapa ini? Mula-mula 2, ya kan? Yang bereaksi 80% konversinya. Jadi yang bereaksi si A ini adalah 0,8 kali 1, ya kan? Berapa ya? 0,8. Inet bereaksi enggak? Tidak. Si R yang terbentuk karena dia konversinya 80%, berarti ini 0,8 kali 4. Berapa? 3,2, Bu. Berapa? 3,2. 3,2. Oke. Jadi sisanya inetnya tetap 1, ya kan? Karena dikurangin. Yang ini dikurangin. Berapa jadinya? 0,2, Bu. 0,2. 0,2. Yang ini dikurang apa ditambah? Ditambah, Ibu. Tambah karena reaktan. Jadi berapa ini? 3,2. 2. Totalnya berapa? 1 tambah 0,2 tambah 3,2. Jadi berapa? 4,4 Ibu. 4,4. Jadi epsilon sama dengan berapa? Hasil reaksi yang terakhir ini setelah reaksi. Jadi berapa itu? Gimana tadi ngitungnya? 4,4 dikurangi 2 dibagi 2, Ibu. 2, Bu. Ya, berapa ini coba dihitung? 1,2. 1,2, Bu. 1,2. 1,2. 1,2 yang lain ngitung coba. Saya nggak pakai kalkulator. Coba yang lain ngitung berapa? 1,2 Ibu. 1,2. Oke, jadi tebakan yang keempat yang benar. Oke, siapa yang masih belum tahu menghitung epsilon? Sekarang soalnya saya ganti. 3. Coba hitung reaksinya adalah A plus B menjadi 3R. Sama aja kalau ini. 2 gitu. Mula-mula hanya 1 mol. Si B-nya itu 5 mol. Inet 1 mol. Berapa epsilonnya? Nah, coba hitung konversinya. Nah, ini langsung udah saya bikin ini ya. Konversinya sebesar 90%. Oke, dihitung coba. Lu berapa ketemunya? Halo? 0,428 bukan, Bu. Gimana? Coba-coba. Tebakan pertama. Berapa? 0, Ahmad Sauki. 0,428.
Berapa? 0,4 Gak apa-apa. 0,428, Bu. 0,428 yang lain. Nah, kalian kan ganti push up di sini. Jadi nggak apa-apa, jawab aja. 0 Ayo, Ibu. berapa, 0 Ran? Ibu. 0. Hah? 0,0? 0 Ibu. 0. 0. Oke, yang lain. Sama, Bu. 0 juga, Bu. Sama Ibu. 0. Yang lain. Nol Sama juga deh nih, Ibu. kenapa? 0 juga. Iya, udah gampang ini. Kenapa bisa 0? Lah ini udah jelas nih kan. Ini 1, ini 2, ininya 3. Jadi berapa? Koefisiennya itu kiri sama sama kanan sama. Jadi ya 0. Jadi bukan 0, sekian, ini pasti 0. Karena inetnya juga 1 kan. Apa walaupun ada inet gak masalah karena kan dia tidak berubah gitu. Jadi kalau koefisiennya di sini itu jumlah sebelum dan sesudah itu sama, itu akan jadi apa? Volumenya tetap gitu. Ya, walaupun gas. Jadi kalian nanti jangan terkecoh kalau saya bilang ada reaksi ini. Dihitung. Nanti kalian, oh ini pasti reaksi, apa reaksinya berubah, langsung pakai persamaan yang reaksi berubah. Nah, nanti beda lagi, salah kayak gitu. Ini namanya jebakan Batman. Ya, sekarang ubah apa soalnya A plus B menjadi 2R. 2R mah sama aja nanti. Jadi 3R. Oke, dengan sama A-nya 1 mol, B-nya 5 mol. Kemudian inetnya 1 mol. Konversinya tetap 90%. Coba dihitung. Ini tidak mungkin 0. Karena apa? Kenapa? Karena koefisiennya awal 2, terakhir 3. Gitu. Kalau ada inet, dia tidak bisa langsung koefisien yang dihitung ya. Kecuali sama koefisiennya bisa langsung 0. Tapi kalau ada inet, kalian harus menghitungnya seperti tadi. Yang saya jelaskan, yang nomor 2. Gitu. Coba berapa? Eh, 0,128 bukan Ibu? 0,128. Yang lain coba. Mana sih? 3 bukan, Bu? Saya belum ngitung. 0,3, Bu. Berapa? 0,3. 0,3. Yang lain? 0,1286, Bu. 0,1286. Ayo, tebakan ketiga sama mana? Ada beda atau tidak? 0,312 Bu saya. 0,312. 0,3 sorry, 0,32 Ibu. 0,32. Yang lain? Ini yang cewek-cewek mana ini? Cewek-cewek tidur. 0,3. Halo, 0,3. Yasmin, berapa? 0,3. 0,3. Yang lain? Ceweknya mana lagi nih? Sama Ibu 0,3. 0,3. Oke, kita hitung bareng-bareng. Coba. Gimana tadi itu persamaannya A plus B. A plus B menjadi apa itu? 3R gitu ya. Mula-mula si inetnya berapa? Inet 1. A-nya 1. B-nya berapa? 5 ya. Tadi soalnya. 5 mol. Oke, kemudian konversinya 90%.
Ini mula-mula R-nya 0. Konversi yang bereaksi ini 0, yang ini 0,9 gitu kan. Nah, yang ini berapa? Ini tetap 0,9 kan, ininya 1 kan koefisiennya. Ini 0,9 kali 3, jadi 2,7 gitu kan. Sisanya C, ini totalnya berapa ini? 6 ditambah 7, 1, 7. Oke, ini sisa, ini 1, ini 0,1, yang ini berapa? 4,1, yang ini 2,7. Nah, totalin berapa ini? Ditambahin. Berapa ini? Ditambah 7,9 Ibu. 7,9 Bu. 7,9 Bu. berapa? 7,9. 7,9. 7,9. Jadi epsilonnya akan sama dengan berapa? Sisa 7,9 dikurangi 7 dibagi 7 Ibu. Oke, berapa ini? Ayo dihitung pakai kalkulatornya. Berapa? 0,186 Bu. 0,186 Bu. 0,1286. 286. Ada nggak yang jawab itu? Wih, jawaban nomor 2. Siapa ini jawaban nomor 2 tadi? Keren. Harlan ya? Tadi. Atau siapa tadi? Halo, siapa tadi yang jawab ini? Saya Bu. Keren. Oh, Salah sekali Bu. Saidina. Oke, sip. Itu masih salah yang lain. Berarti masih belum paham. Nanti kalau di sini terus nanti nggak jalan-jalan kita ya. Oke ya, nanti belajar lagi. Intinya adalah kalian harus menghitung kayak gitu. Berapa ini konsep neraca massa ini tuh harus sudah di luar kepala mestinya. Ya, kayak gitu. Kita kembali lagi ya. Ini tadi kan dibilang inetnya 50%. Kenapa? 50% itu artinya setengahnya ini, setengahnya reaktan. Nah, karena tadi ini reaktannya cuma A1, kalau reaktannya 1 mol, inetnya 50% dari campuran ya, artinya ini 1. Kalian harus pintar ngitung-ngitung kayak gitu ya. Nah, akan sama dengan, ini sama, tadi sudah kita buktikan, apa namanya, epsilonnya 1,5. Jumlah mol itu kan sama dengan Na dikali Na0. Sehingga kalau konsentrasi A, kita menghitung konsentrasi A pada volume berubah itu V0 tidak sama dengan V, maka ini akan sama dengan demikian. Kayak gitu. Jadi CA, kalian punya persamaan baru untuk CA. Persamaan CA pada volume yang tidak konstan akan sama dengan CA0 dikali 1 min XA dibagi dengan 1 plus XA kali X. Apa? Epsilon A kali XA. Ini. Jadi Anda kalau reaksinya itu adalah volume tidak berubah, ada 2 persamaan penting yang di situ. Yang pertama adalah volume. Volume adalah volume pada setelah reaksi akan sama dengan V0 tambah 1 plus epsilon. Kayak gitu kan. Kali XA. Gitu ya tadi. Ya kan? Nah, oke. Itu tadi. Ya tadi sudah. Kembali lagi. Nah, hubungan antara CA dengan XA ini akan sama dengan demikian. Ini nggak usah dihafal, tapi kalian cukup dimengerti. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, laju reaksi. Laju reaksi itu ada beberapa bentuk. Ada dalam bentuk perubahan mol, ada dalam bentuk konversi, ada dalam bentuk perubahan volume. Nah, ini beberapa bentuk laju, apa namanya, laju reaksi dalam berbagai bentuk. Seperti itu, dalam volume yang berubah. Nah, bisa dalam bentuk konversi, dalam bentuk ini. Oke, kita bahas kalau gimana sih cara penentuan kinetika reaksinya kalau reaksi order 0. Nah, ini nanti kalian nggak perlu susah-susah. Di Levensville dia sudah menyelesaikan integrasinya. Jadi kalian nggak usah ini ya.
Kecuali nanti kalau nggak ada harus diintegrasikan. Nah, laju reaksi min RA sama dengan kan tadi dibilang kan ya, min RA akan sama dengan CA0 nih dalam bentuk konversi kita dapatkan seperti itu. Nah, ini bisa nanti kalau di diselesaikan kita dapat persamaan ini. Ini kalau diselesaikan nanti kita punya persamaan order reaksi order 0 untuk order 0 itu order yang dia reaksinya tidak terpengaruh oleh besarnya konsentrasi reaktan. Mau berapapun konversi reaktan dia akan tetap sama. Ya kan? Nanti kita dapatkan mana sini kok. Mana nih saya nyoretnya ini. Yes. Nah, nih. CA0 XA dan apa namanya? V0 per V0 sama dengan KT. Sehingga nanti ini bisa apa namanya? Diplot dalam bentuk grafik. Ini ada dua macam grafik yang bisa kita peroleh. Yang pertama, jika apa epsilonnya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan naik ke atas. Kayak gitu. Di kuadran berapa itu? 2 ya. Kayak gitu, positif-positif. Nah, sumbu Y-nya itu ln V per V0. Kayak begitu. Nah, slope-nya itu akan sama dengan ini. Kalau epsilonnya negatif, kan epsilon bisa negatif. Kapan epsilon negatif? Jika apa? Jika volume apa namanya? Terjadi pengurangan volume. Jadi yang sebelah kiri reaktan itu jumlah molnya lebih besar dibandingkan reaktan hasil kayak gitu. Contohnya misalnya 2A menjadi B. 2A menjadi B. Nah, ini nanti ini epsilonnya negatif. Kok bisa negatif? Lah iya. Gimana negatif? 1, 2 per 2. Jadi ini men 0,5 ya kan? Seperti itu. Nah, cara menghitungannya tetap sama kayak kayak kita yang orde 1 itu loh, cuma persamaannya aja yang beda. Jadi nanti Anda membuat grafik hubungan antara ln V per V0 kayak gitu. Kemudian dibuatlah apa namanya plot grafiknya, terus dibuat garis, kita hitung slope-nya, ketemu nanti. Kayak gitu. Ini untuk reaksi orde 0. Nah, kalau reaksi orde 1 gimana? Persamaannya kan sama tuh. Ini kita dapatkan nanti persamaannya apa namanya? Hasil integrasinya akan sama dengan demikian. CA0 per epsilon ln V per V0 sama dengan K kali T. Jadi ini nanti. Ln 1 min delta V per ini kayak gitu ya. Kalikan apa namanya T kayak gitu. Nanti kita buat grafik hubungan antara ln V per V0 terhadap waktu, terus kemudian kemiringan grafiknya itu ini. Oke, nanti kalian bisa lihat di ini juga ada. Nah, berikutnya ini reaksi orde 2. Sama reaksi orde 2, tetapi ini ada apa namanya? Ada ketentuannya. Reaksi orde 2 ini berlaku untuk reaksi A plus B menjadi produk, tetapi CA0 sama dengan CB0. Artinya konsentrasi awal A dan B-nya sama. Itu jadi reaksi ini bisa dianggap juga bisa digunakan untuk reaksi 2A menjadi R, produk. Kayak gitu. Ya. Ini bisa digunakan reaksinya nanti hubungan integrasinya itu ini. Y-nya itu ini, Y-nya yang kiri ya. Nah, kemudian slope-nya itu akan sama dengan K kali CA. Seperti itu, oke? Kita cek. Nah, grafiknya seperti ini. Ini reaksi orde 2. Oke? Contohnya, ini. Contoh, misal, reaksi kita punya, nih,
kelihatan ya. Reaksi gas. Nah, kalau saya sudah bilang reaksi fase gas kayak gitu dalam soal, terus reaksinya seperti ini kan berarti volumenya berubah, ya kan? Dari satu menjadi dua. Jadi Anda nanti cek, segera cek persamaannya untuk reaksi yang volume berubah, kayak gitu. Di sini suhu dan reaksinya di reaktor batch, suhu dan tekanan konstan. Kemudian sudah dikasih tahu ini mengikuti order 0. Gimana order 0 tadi? Kita cek order 0 itu tadi ini. Nah, kita harus buat apa namanya grafik hubungan ln V per V nol dengan ya feedback ya dengan ininya T. Oke, sip, sudah. Ini ada data antara waktu reaksi dengan volume reaktor. Nah, ini mula-mula 1 ya, ini dari otomatis ininya 1 liter. Terus ini 1,105 sekian-sekian. Jadi ini data yang diperoleh langsung sudah dalam bentuk volume kayak gitu. Oke. Nah, penyelesaiannya kita buat. Kan kita akan membuat hubungan antara ln V per V nol ya. Nah, kita hitung nih V per V nolnya. Kayak gitu, ln V per 0. Nah, ini kan ln 1 bagi 1, 0. Kayak gitu kan. Yang ini ln 1,105 dibagi dengan 1. Ln 1,105 bagi 1 dengan sekian-sekian. Setelah itu, kalian buat grafik. Nah, tuh setelah dibuat grafik, dapat ini nanti. Nih, slope-nya. Slope-nya ini akan sama dengan apa? Slope-nya akan sama dengan ini. Jadi, kita menghitung K-nya itu sama dengan K kali slope kali CA0 kali apa namanya epsilon. Kayak gitu. Sehingga kita peroleh dapatlah harga K-nya sebesar ini. Nah, hati-hati nanti kalau kalian apa namanya, saya ada pertanyaan ini orde 1 atau orde 0, berapa harga K-nya, kalian harus menyertakan satuannya. Satuan orde 0 berapa? Satuan orde 1 kayak mana? Orde 2 kayak mana? Nanti kalau walaupun kalian menghitungnya benar, kalau satuannya salah berarti salah. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini latihan satunya. Coba. Silahkan dihitung. Jadi ini tidak dikasih tahu ini orde 1 atau orde 2 ya. Oke. Ini mau ditungguin apa saya apa namanya jadikan soal. Saya jadiin soal aja ya. Silahkan di capture. Jadi kan tadi buru-buru tuh. Latihannya ada 2 latihan. Silahkan nanti dikerjakan. Dikirimkan ke email sebagai tugas pribadi. Tugas keberapa jadinya? Halo? Tugas pribadi kedua ya, Bu? Ya? Sebelumnya kan udah ada tugas pribadi 1 ya, Bu ya? Kalau tugas pribadi itu ada 2, Bu, berarti kedua. Oke. Jadi ini silakan dibuat. Sudah di capture. Ini latihan 1. Sudah? Sudah, Ibu. Kemudian ini datanya. Tentukan order reaksi. Kemudian nilai konstanta laju reaksinya dan satuannya. Oke.
Ini nomor 1. Sudah? Berikutnya nomor 2. Waduh, ini dia nomor 2. Nomor 2. Senyawa gas A dan B bereaksi. Volumenya 1 liter. Sudah di-capture? Sama soal apa? Pertanyaannya adalah tentukan order reaksi, berapa konstanta reaksinya, dan satuan dari konstanta laju reaksi. Oke, demikian. Oh, belum saya itu ya. Absen. Lupa. Saya absen dulu. Apa semuanya masuk ini? Ada berapa orang? Berapa orang sini yang hadir? 114. Totalnya berapa nih satu angkatan? Ini satu angkatan apa ada kakak kelasnya? Itu udah angkatan satu sih. Biasanya ada angkatan atas sih. Oke, saya absen ya. Regita Permata